Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network. Kita masuk ke episode yang ke-47. Kita terakhir ketemu Sabtu kemarin ya, dan ternyata nih selama weekend banyak banget ya berita-berita yang berseliweran di sekitar kita. Menarik banget untuk kita angkat, kita kupas, dan seperti biasa kita akan baca berita di balik berita. Dan gak asik ya kalau sendirian. Karena itu gue didampingi atau bersama-sama dengan jurnalis senior FNN ya, partner gue yaitu Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya apa nih hari ini? Kalau biasanya orang bilang Sabtu seru, tapi ini Senin seru ya, Bang Arif. Iya, terlalu seru Karena Mas, terlalu seru ini. Karena ya ya banyak banget yang kita menanti-nanti ya. Salah satu yang kita tunggu adalah nanti malam. Nanti malam ini ya nampaknya ya para ya. petinggi KPK ini akan rapat ya, akan menentukan kelanjutan nasib dari para pegawai KPK. Karena kalau kita lihat sampai berita terakhir yang kita baca ada sekitar 693, berarti sudah hampir 700 ya Mas. Sudah lebih dari setengah Ya. pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK. Itu justru menyatakan mogok ya, tanda kutip. Artinya mereka menolak untuk dilantik, mereka minta ditunda sebelum kemudian nasib 75 temannya ini dibuat menjadi clear ya. Jadi mereka nggak mau 75 orang ini dipecat atau gimana gitu. Ini menurut saya menarik ya. Jadi kalau kita bicara pembangkangan, yang namanya adalah pembangkangan ya yang kita lihat dari para pegawai KPK. Dan tidak menutup kemungkinan yang 700 atau 693 ini akan terus bertambah sampai saatnya nanti. Ini menurut saya menarik Mas. Dan kemudian juga ada tanda kutip ya insiden lain ya. Kita lihat ini ternyata yang bergerak untuk menentang atau mempertanyakan keputusan atau yang berkaitan dengan TWK ini juga adalah dari PGI Mas ya. Dari Persatuan Gereja-Gereja Ya Indonesia. ya ya. Ya Nah, ini ya. menurut saya menarik dan ini mementahkan sama sekali ya tudingan-tudingan adanya kadrun, adanya kemarin itu Taliban dan lain-lain di KPK. Nah, Dan cuma biasa ya, ini Ferdinand Hutahian berulah lagi ya dengan mengatakan siapa itu ya? bahwa Yang kenapa? anda, yang anda sebut tadi siapa itu? Ferdinand Hutahian Pernah dengar saya namanya sih. ini buzzer, Oh, oke oke oke. Iya iya. politisi yang bersalin rupa menjadi buzzer ya. Pantas saya pernah dengar gitu. Iya, Ya dan ya. dia menuding ini PGI kerasukan katanya gitu. Aduh. Saya Nah, nggak mengerti ya ini bahasa-bahasa buzzer ini ya. Kalau kita dulu belajar mas waktu kuliah itu ada logical fallacy ini kayaknya semua logical fallacy atau hampir semua logical fallacy kayaknya dikerjain ya sama buzzer. iya ini Jadi sih. bukannya di debat argumentasinya PGI ya, tapi PGI-nya disebut kerasukan. Itu mas salah satu yang menarik menurut saya. Ya, ya itu sih kalau yang dia ini buzzer kesiangan gitu. Ya, Orang lain udah kapan jadi buzzer dia baru tiba-tiba muncul. Jadi kalau berharap jadi komisaris di perusahaan kayaknya berat lah. Buzzer yang lamanya betul, nggak dapat dapat komisar belum dapat semua jadi komisaris. Ya, betul. apalagi dia gitu. Jadi sudahlah nggak perlu yang begitu-begitu berharap dapat buzzer tapi belakangan gabung dia orang Jawa bilangnya tangeh lamun ini. Nah, yang menarik itu tadi memang betul-betul ini stigma radikal, stigma Taliban itu mentah di KPK yang coba diterapkan di KPK karena saya sempat Mhm. menonton sebuah video seorang di Watchdog ya, seorang Penyidik. Satgas KPK, penyidik KPK Mhm. yang kebetulan dia Nasrani, dia menyebut saya bukan Taliban tapi saya Saliban. Ini kata anak sekarang nampol banget gitu ya. Betul, 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 Dan betul. sebenarnya ini juga membongkar skenario besar. Jadi bahwa stigma radikal Taliban dan sebagainya ini kan Mhm. bukan hanya diterapkan di KPK tapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Jadi ini saya kira ini menjadi momentum mentah semua strategi Mhm. stigma yang coba dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok oposisi. Jadi kan paling Yes. gampang memang menyebut itu sebagai Taliban. Kenapa? Karena kalau Taliban radikal itu maka akan terjadi kelompok-kelompok yang merasa alergi dengan itu segera ngambil posisi mendukung pemerintah. Begitu juga negara-negara Barat. Ini kan Betul. negara-negara Barat yang sangat Mhm. sensitif itu dia tidak akan mendukung begitu tahu bahwa KPK itu jadi sarang Taliban.
Tapi Iya. ternyata sekarang selain Taliban ada Saliban juga, karena itu kemudian PGI PGI mengusung, MUI juga sudah saya kira juga nanti akan mendukung kalau sudah seperti ini. Nah, soal ini saya kira menjadi sangat serius. Kelihatannya sih saya yakin hampir pasti akan bertambah itu jumlahnya, Bang Arif, dan Iya. Mhm. totalnya kan yang dinyatakan lulus ada 1.274 ya. Betul. Jadi sudah benar Anda sudah lebih dari 50%. Tetapi yang harus dilihat itu bukan hanya perlawanan di kalangan internal KPK, tapi juga munculnya kesadaran publik terutama kalangan akademisi, civil society melihat bahwa pemerintah ini sudah terlampau jauh melangkah. Kan Mhm. buzzer juga banyak yang jadi siuman ya dalam kasus KPK ini, dan Iya. mereka disadarkan meskipun kita tentu tidak berharap mereka siuman sepenuhnya begitu. Iya. Iya. namanya orang mabok gitu, mabok kekuasaan itu kan paling ya dia kalau setengah sadar dia ngomong benar gitu, tapi ketika kembali dikuasai oleh dia maboknya kembali, dia nggak akan ngomong benar lagi. Tapi Mhm. satu hal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini memang pemerintah betul-betul harus hati-hati. Kalau Mhm. kemarin terjadi pembelahan pada masyarakat, pada pilpres tadi pembelahan, ada kelompok cebong, kelompok kadrun, sekarang ada kelompok Bani Bipang, kelompok kadrun. Nah ini kelihatannya mereka kemudian bersatu kembali. Jadi KPK ini berhasil, apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPK ini berhasil menyatukan dan menyadarkan kembali civil society. Dan saya Mhm. juga mendengar ini masyarakat juga banyak, elemen-elemen mahasiswa juga mulai bergerak untuk mendukung KPK. Itu Bang Arif. Mhm. Ya, jadi artinya ini blunder ya, Mas. Ini blunder, untuk rejim nampaknya gitu ya. Ya disitulah ya Blundernya apa bolak-balik, blundernya lah bolak-balik, tapi iya. baru kali ini kelihatannya itu berhasil menyatukan dan membangunkan kesadaran publik tentang bahayanya agenda-agenda oligarki melalui pemerintah. Iya, jadinya semakin terkuak buat tadi yang seperti Mas bilang ya, apa namanya, stigma-stigma ini hanya sekedar untuk menutupi sesuatu ya, yang lebih besar ya, Ya, dalam ya. konteks KPK adalah kasus-kasus besar, dalam konteks yang lebih luas bernegara, bisa jadi ini adalah kegagalan pemerintah dalam mengelola negara, dan ini semua ditutup-tutupi dengan stigma-stigma tadi. Orang dibuat sibuk ya Mas, kita dibuat sibuk Ya. berkelahi ya secara horizontal, sementara sebenarnya, pihak-pihak yang punya niat tidak baik ini sedang mencuri ya, mencuri dari negara Ya, ya, kita. ya. Nah, Nah cuma ini tadi Mas heeh? Bang Arif, ada tagline sebentar nih, saya sela sebentar. Jadi saya terbayang kalau kemarin kan selalu pemerintah mencoba mengekskludit kelompok-kelompok oposisi itu dengan menyatakan bahwa saya Pancasila, saya Indonesia. Dan Mhm. sekarang kemudian saya kira mungkin akan muncul tagline, saya Taliban sekaligus Taliban dan saya anti korupsi. Nah, ini baru seru. Gawat Ya, gawat 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 gawat. ya, 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 Oke, the real war dimulai ya, pertempuran yang sesungguhnya ini ya, ya, dimulai ya. kayaknya. Baik Mas, oke, tapi kita tunggu ya Mas, nanti malam ya, nanti malam kita lihat, rapat dari pimpinan KPK dan setelah itu pasti akan keluar nih, ya seperti apa sikap resmi dari pimpinan. Cuman satu Mas, saya sempat nonton ini ya, sempat nonton di Narasi TV, apa namanya, Mata Najwa. Itu kasihan sekali ya, karena yang dipasang di situ adalah Pak Nurul Gufron ya, yang dipasang untuk menghadapi sekian puluh pegawai Betul, betul. KPK itu sama Masinton Pasaribu ya. Jadi saya bilang nih luar biasa yang diumpanin Pak Nurul Gufron, dan kelihatan betul ya beliau tuh nggak bisa ya menghadapi, karena yang diungkapkan fakta ya. Harun Al-Rasyid ngomong, Novel Baswedan, kemudian Pak Koko juga bicara di situ. Saya melihat ini dahsyat, itu harusnya Pak Firly yang ditaruh di situ. Oke, even Masinton saya lihat nggak bisa ngomong banyak juga ya, cuma ngomong di hal-hal normatif dan itu mentah semua. Oke Mas, sambil nunggu nanti malam ya, mungkin kita akan bahas di episode berikutnya. Nah ini juga menarik Mas, kalau kita bicara pertarungan, tadi kan pertarungan antara apa namanya, pegawai KPK yang dinyatakan nggak lulus TWK, katakan dengan pimpinan KPK gitu ya. Tapi ada pertarungan lain Mas yang juga tidak kalah menariknya menurut saya, yaitu pertarungan di kandang banteng. Ya, Ternyata ini pertarungannya selesai sebelum memanas. Karena kita lihat, kemudian, Ganjar Pranowo yang sebelumnya dikabarkan berseteru dengan Puan Maharani, dalam konteks dia dinilai terlalu maju ya Mas dalam, pencapresan
2024 ini kemudian nampaknya menyerah ya, nampaknya kemudian lempar handuk dan menyatakan bahwa Puan Maharani ini berjasa besar dalam membuat dirinya bisa menjadi gubernur Jateng yang sekarang dia tempati. Ini menurut saya menarik ya, apa yang membuat seorang Ganjar Pranowo kemudian begitu cepat menyerah ya dari Puan Maharani. Sebenarnya kalau saya lihat ini bukan menyerah, dia ini Hmm, strategi mundur selangkah, tapi mhm. nanti dia bersiap-siap untuk maju 1000 langkah. Oke. Dan saya kira peringatan yang disampaikan oleh Bambang Pacul kalau Ganjar macam-macam bakal di Rustri Ningsihkan, ini Mhm. mengena betul pada Ganjar, dan itu memang kasusnya juga terjadi di Jawa Tengah kan. Ya, Kita kemarin singgung Rustri Ningsih ini mantan Bupati Kebumen 2 periode dan kemudian menjadi wakil gubernur. Tetapi ya. ketika dia mau maju menjadi gubernur kan kemudian tidak mendapat restu dari Ibu Megawati, dan yang mendapat restu pada waktu itu Ganjar. Jadi dia tahu langsung. Dan pada waktu itu yang dihadapi oleh Ganjar Pranowo itu ada incumbent Pak Bibit Waluyo yang juga sangat populer. Tetapi Yes. dengan Ibu Megawati dan Puan turun ke lapangan, itu memang peta segera berubah. Tapi saya kira sebenarnya yang punya peran paling besar itu Ibu Megawati sih, kalau kita lihat dari Mhm. sisi kekuatan popularitas, sebagai endorser itu Ibu Megawati. Tapi kita melihat bahwa Ganjar sebagai seorang politisi dia sangat matang, dia menyebut bahwa Puan Maharani punya jasa. Jadi Iya, dia iya. tahu betul sedang berhadapan dengan siapa dia sedang berhadapan. Namanya tuh Mhm. makanya dia menyebut nama Puan. Jadi sekali lagi ini memang kelihatan sudah matang nih sebagai pemain lapangan Ganjar. Oke, Pandai oke. dia mainkan itu. Tapi percayalah dengan saya, pasti dia tidak akan menyimpan ambisinya itu. Jadi mungkin untuk sementara dia akan jarang muncul lagi di media sosial karena itu yang dipersoalkan oleh Puan, dan jarang Mhm. lagi collab dengan beberapa youtuber beken di Jawa Tengah yang selama ini dia lakukan. Untuk sementara menahan diri sambil melihat kemana angin bertiup. Kan begitu Mhm. kira-kira. Kalau Mhm, anginnya terlalu mhm. kencang, dia mungkin akan berpegang erat-erat pada pohon gitu. Tapi kalau nanti dia melihat anginnya tidak kencang lagi, mungkin akan kembali beraksi lagi. Itulah kira-kira Bang Arif. Mhm, mhm. Nah, berarti nih, berarti ini terkait ya, Mas, bisa kita kaitkan dengan apa yang kemarin kita bahas juga di episode kita sebelumnya ya. Ini nampaknya terkait dengan statement-nya Pak Hasto juga mengenai, sulitnya PDIP akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat ya. Yang itu, kaitannya juga kepada kemauan PDIP supaya nanti hanya 2 pasang. Ya kalau kita lihat kan alasan dari PDIP kenapa ingin capres 2 pasang ini, agak geli sebenarnya. PDIP mengatakan supaya tidak terjadi 2 putaran, karena kalau 2 putaran nanti bisa terjadi pembelahan yang lebih tajam. Kan sebenarnya logikanya ya Mas ya, justru ketika hanya 2 pasang, ini kalau 2 pasangnya 2 pasang yang benar ya, bukan 2 pasang boneka, Ya, keterbelahan itu ya. justru akan jauh lebih tajam kan, sebagaimana Pilpres 2019. Jadi seperti kita bahas ini bayangannya nih partai-partai ya akan ditarik ya, kecuali PKS dan Demokrat akan ditarik ke kubu PDIP, ke kubu koalisi. Kemudian mungkin nanti seperti yang Mas sampaikan juga akan diciptakan nanti seperti pasangan Bajo di Solo ya Mas, kira-kira begitu. Sehingga akan ada pasangan boneka. Betul gitu nggak Mas Ya, kira-kira? saya sih kelihatannya bacanya begitu. Kemarin kan banyak Mhm. orang menyatakan menduga bahwa ini drama internal di PDIP. Ini dalam rangka menaikkan popularitas dan elektabilitas dari Ganjar. Saya tidak percaya, sejak awal tidak percaya soal itu gitu ya. Mhm. Kalau kita lihat Mhm. ini yang terbaru ini kan yang menarik ini ide dari out of the box dari politisi PDIP Effendi Simbolon yang ini Yes. memasangkan dengan Anies Baswedan gitu. Yap. Uh, ya, meskipun itu cara berpikir out of the box, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah clear bahwa internal PDIP itu tahu betul bahwa Ibu Megawati itu maunya mencalonkan Puan. Nah, bagaimana Mhm. caranya? Itu yang sekarang sedang terjadi banyak gonjang-ganjing semacam ini. Pertama, Yes. orang-orang yang dianggap tidak tahu diri, gitu, tidak tahu menempatkan diri, Mhm. diperingatkan orang seperti Ganjar. Iya. Dan ini saya kira peringatan bagi calon-calon lain internal PDIP untuk jangan main-main ya. Anda ingat tiba-tiba kemarin Bu Megawati mengulang lagi loh statementnya Betul. bahwa Yang tidak mau petugas jadi partai, mhm. ya, mereka itu kalian itu petugas partai begitu ya. Kalau Iya. tidak menurut instruksi itu ya out.
Yap, Wah, ya, nah ya, ya. kan dari situ kan clear ya Bang Arif sebenarnya Yes. apa maunya. Nah, sekarang PR-nya kalau sudah ini kita melihat PR-nya bagaimana menjadikan Puan sebagai presiden. Tetapi Mhm. sebelum sampai pada kesimpulan itu kita bisa menyimpulkan bahwa gonjang-ganjing ini menegaskan dua hal, saya kira Bang Ya. Arif. Pertama bahwa Ibu Megawati tidak ingin Jokowi 3 periode, kan gitu. Mhm, mhm. Yang kedua adalah Ibu Megawati maunya Puan yang menjadi calon presiden. Nah ini Mhm. masih dinamis karena bagaimanapun juga Jokowi pendukung Jokowi untuk 3 periode ini juga masih terus bergerak dan Yap. saya malah membaca di media, saya mendapat di grup-grup itu ada bahkan sudah diciptakan jinglenya itu yang Yes. maunya saya mau tetap Jokowi lagi gitu. Iya, iya, iya. Ini akan seru ini pertandingan ini akan seru. Jadi rencana Ibu Mega untuk menjadikan Puan Maharani sebagai calon presiden ini memang tidak mudah. Nah, Mhm. tadi berikutnya Anda kalau clear tadi dua kesimpulan bahwa Ibu Megawati tidak mau Jokowi 3 periode, kemudian kedua maunya Ibu Megawati maunya Puan menjadi wakil presiden, bagaimana caranya? Kan gitu. Tadi ada udah Mhm. menyinggung tuh soal yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya, Ya. menyatakan bahwa dia maunya hanya 2 pasang calon. Itu betul, sebenarnya itu skenario persis seperti tahun 2019 dan mereka Yes. sudah cukup lama loh dengan presidensial threshold 20% itu kan maksudnya itu, Iya. membatasi supaya calon itu tidak lebih dari 2. Sebenarnya bukan itu, mereka menskenariokan calon tunggal dan kemudian kalau toh lebih dari 2, lebih dari 1, itu calon yang lain itu hanya calon pendamping. Dan calon Ya. pendamping itu dari mana sih? Ya dari internal mereka sendiri, dari internal koalisi. Karena Iya. itu sudah dipetakan tadi ada disebut PKS, Demokrat di excluded. Nah, tapi Mhm. kan dua partai ini nggak cukup untuk mencalonkan sendiri sebagai calon presiden. Suaranya kursinya nggak cukup nih. Kalau Betul. nggak salah, seingat saya berapa ya kursinya PKS itu berapa sekarang 50, Demokrat 58. Betul. Nah, jadi nggak sampai kan syaratnya kalau 20% itu sekitar 115 kursi ya untuk Betul, betul. mencapai pencalonan. Jadi dipastikan Mhm. tidak. Nah, tinggal mereka nih bagi atur gitu siapa dapat apa. Tapi Mhm. saya kira tidak semudah itu ya. Tentu saja ini boleh dong PDIP merencanakan karena terbukti Mhm. mereka berhasil mulus pada Pilpres 2019 lalu. Kita ingat pada Pilpres 2019 lalu itu sebenarnya kan ada upaya-upaya agar Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Ada Iya. pertemuan ya. Anda ingat ada pertemuan Betul. Pak Luhut di hotel di sebuah restoran di Grand Indonesia eh, di 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 hotel ya, di hotel Grand Mhm. Indonesia ya. Dan pada waktu itu upaya untuk meyakinkan agar Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Jokowi. Dan dengan cara begitu Pilpres selesai pada waktu itu kalau Iya. Jokowi. Nah, tetapi ketika akhirnya Prabowo tidak bersedia menjadi calon wakil presiden dari Jokowi, maka harus Prabowo yang menjadi lawan dari Pak Jokowi. Mengapa? Karena dari kalkulasi bahwa Prabowo sudah pasti lebih mudah dikalahkan daripada calon lain. Ketimbang Iya. misalnya muncul Anies Baswedan, pada waktu itu calon lain itu akan berat dikalahkan. Tetapi mereka waktu itu agak sedikit salah hitung. Kenapa? Karena ternyata Prabowo kemudian didukung oleh komponen terutama emak-emak dan umat Islam gitu. Mhm. Nah, Mhm. jadi suaranya mereka tidak menduga kalau kemudian hasil dari pemilu sampai begitu suara Prabowo Sandiaga Uno itu sangat tinggi. Jadi Iya. jangan salah, itu bukan suara Gerindra loh ya. Suara Betul. Gerindra itu yang kita lihat adalah hasil kan kelihatan jomplang ya Betul. antara perolehan kursi Gerindra di Mhm. parlemen dan perolehan suara dari Prabowo. Jadi Iya. artinya itu satu popularitas Prabowo lebih tinggi dari Gerindra dan kedua ada kekuatan lain, ada elemen lain di luar mesin politik Gerindra yang bekerja yang kemudian menjadikan suara mereka sangat tinggi. Karena kenapa Yes. disebut Gerindra? Karena ini kan pasangan Gerindra dengan Gerindra, pasangan Mhm. Prabowo dengan Sandiaga Uno. Itu Iya. yang saya kira skenario ini yang akan coba diulang oleh PDIP karena mereka sudah berhasil kok pada tahun 2019, mungkin kita coba ulang lagi. Nah, tetapi Mhm. menjadi pertanyaan apakah mereka yang lain juga mau. Nasdem misalnya kita tahu selama ini sudah punya agenda-agenda sendiri. Nasdem Iya. dia ingin mengusung Anies Baswedan, dia punya kedekatan dengan Anies Baswedan. Ganjar saya Mhm. dengar juga sebelumnya sebenarnya sempat juga merapat ke mana ke
Nasdem juga gitu. Nah, jadi saya kira tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh Hasto. Di atas kertas, yes, itu namanya usaha boleh, tetapi realitasnya tidak mudah. Kecuali ada satu faktor menurut saya yang bisa menyatukan semua itu, Bang Arif. Yakni kepentingan oligarki, kepentingan para cukong, gitu. Nah, ini yang mesti kita waspadai karena tapi kalau sekarang dari cara berpikir para cukong sekarang ketimbang Puan Maharani dibandingkan dengan Jokowi, mereka pasti akan lebih pilih Jokowi untuk 3 periode ketimbang Puan Maharani. Mengapa? Mereka tahu bahwa selama 2 periode Jokowi, hampir 2 periode, 7 tahun ini kan situasinya sangat favorable buat mereka. Gitu, ya. Karena Pak Jokowi tidak punya partai, jadi bargainingnya lebih lemah. Nah, kalau nanti Puan, dan kita tahu itu ada Ibu Megawati yang sebagai partai terbesar, pasti tidak semudah seperti sekarang. Jadi deal-dealnya akan lebih berat. Itulah kira-kira kalkulasinya, Bang Arif. Ya, jadi artinya ini pertarungan Ibu Mega ke depan akan jauh lebih susah ya Mas ya, menurut saya. Ya kan, satu dia harus bisa dulu memblok gagasan ya yang sudah bergulir cukup kencang Jokowi 3 periode pada satu sisi, dan pada sisi yang lain dia harus memastikan tadi ya skenario 2 pasang itu bisa berjalan, dan pasangan itu satu adalah pasangan Puan dengan Sambadi dan satu lagi adalah pasangan boneka kan gitu ya. Karena betul Mas tadi, kalau ini saya baru baca juga 1-2 hari yang lalu berita, ini kan ada semacam apa ya pertemuan dari Nasdem DKI ya kalau saya nggak salah. Itu kemudian Anies Baswedan datang di situ walaupun dalam kapasitas sebagai gubernur DKI sebenarnya diundang untuk menyampaikan speech atau sambutan. Dan itu kalau kita baca beritanya dahsyat ya. Digambarkan bagaimana Nasdem itu kayak nyambut bukan gubernur katanya gitu ya, tapi seperti menyambut seorang presiden. jadi ini bagi saya ini secara simbolis nih luar biasa ya, luar biasa. Dan juga kita lihat kan signal-signal tembakan kepada Anies Baswedan ini semakin kencang kan belakangan ini ya. Dan itu bisa kita baca memang ada pihak yang semakin merasa terancam nih. Semakin dekat ke 2024, perasaan keterancaman itu semakin besar. Ya kita lihat misalnya sebelumnya fitnah yang gratifikasi rumah mewah 2 lantai kan gitu ya. Kemarin juga ya walaupun kemudian diralat, Wamenkes Dante Saxono itu juga mengatakan DKI Jakarta mendapatkan nilai E dalam konteks penanganan COVID-19. Kalau itu kan berarti mungkin formula E maksudnya bukan bisa nilai. Cuman yang kocak selang sehari kan kemudian diralat ya oleh Menkes. Tapi kalau kita lihat kan forumnya tidak imbang ya Mas ya. Karena Dante Saxono ngomongnya di rapat dengar pendapat dengan DPR, ya rapatnya DPR, sementara ralat dari Menkes itu disampaikan lewat YouTube kan. Jadi memang forumnya nggak imbang. Nilai E itu berapa ya? Anda kan pernah jadi dosen nih ya. Nilai E itu berat bener loh ya. Iya kalau di UI itu di bawah 50 Mas. Oh gitu ya nilainya ya. Itu udah absolutely nggak bisa ditolong. Biasanya Anda ngasih nilai E ke mahasiswa Anda itu mahasiswa seperti apa tuh? Ya kalau dia nggak ngumpulin tugas, absensi di bawah 60% gitu ya. Dan kemudian UTS dan UAS-nya atau salah satu diantaranya itu di bawah 50 Mas. Itu jadi emang udah mahasiswa udah nggak niat lulus. Karena biasanya Mas dosen sekarang tuh baik-baik ya Mas ya. Kalau mahasiswa datang baik kumpulin tugas, apapun yang dikumpulin itu C sih masih dapet. Jadi kalau E itu hancur. Berarti dia dosen di FKUI ini. Berarti dia ini dosen killer ya. Betul. Jadul banget zaman sekarang kan nggak ada dosen killer itu kan. Saya tahu di UI kan setiap kali habis kuliah kita diberi semacam kuesioner penilaian terhadap para dosen kan. Nah, karena dosen nggak berani dosen. Nah, dosennya memberi kita evaluasi tidak bagus, dosen itu dia semester berikutnya tidak akan memberikan mata kuliah. Itu saya ingat itu pernah terjadi pada ada seorang dosen buat saya di komunikasi. Dosen itu profesor sangat terkenal di UI. Karena kita beri nilai yang tidak bagus karena memang beliau pintar sekali tapi ngajarnya nggak bagus, kita evaluasi semester depan dia nggak ajar. Itu seorang profesor top itu. Iya. Jadi kembali Mas nampaknya memang ya sinyal-sinyalnya ada jadinya klop gitu ya. Firm bahwa memang salah satu kandidat yang ditakuti ya artinya harus diganjal untuk muncul ya Anies Baswedan ya. Semakin clear saat ini. Dan juga kemudian kalau kita baca kan ini KPK katanya ngomong nih ya akan segera manggil Anies Baswedan dalam kasus itu ya Mas ya korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0% ya.
Ya, walaupun kita belum tahu seperti apa. Nah, ini bisa dikaitkan juga ya. Jangan-jangan juga pembersihan KPK ini dalam konteks ini ya, supaya KPK bisa juga disetir untuk hal-hal kepentingan politik 2024. Itu sih Mas kalau saya ngelihat. Oh iya, semua kasus ini berkelindan ini, Betul. Bang Arief. KPK, kemudian agenda 2024 ini semua ada kaitannya, jangan Mhm. tidak ada kaitannya. Jadi kalau kemudian selama ini kan KPK ini terkesan gitu ada mereka merasakan bahwa kok sepertinya mengincar para politisi pemerintah, para pejabat dari koalisi pemerintah. Ya jelas Mhm. saja karena yang punya akses kekuasaan, yang punya peluang untuk melakukan korupsi itu mereka gitu. Betul, Jadi betul. ya yang kena mereka. Tetapi bisa terjadi seperti yang Anda sebut tadi kalau KPK ini berhasil dibersihkan, maka dia Mhm. bisa jadi alat kekuasaan untuk mengontrol lawan-lawan politiknya. Ya, Jadi memang KPK tidak akan dimatikan, tapi KPK akan tetap hidup dengan tugas yang berbeda gitu. Kalau yes. sebelumnya dia betul-betul mengontrol korupsi baik di kalangan pemerintahan maupun juga oposisi, dan kebetulan memang oposisi tidak punya akses pada anggaran dan sebagainya, jadi yang ditangkap Ya. banyak kan adalah mereka. Nah, karena ada orang-orang, ada gubernur yang oposisi seperti Ganjar atau gubernur-gubernur lain yang dianggap balelo gitu, bisa Mhm. jadi itu nanti menjadi target. Itulah kira-kira Bang Arief. Ya, saya tertarik kembali ke persoalan tadi Mas, ngototnya PDIP, tentunya Ibu Mega untuk memajukan Puan ya. Tapi kan kita pernah Mhm. bahas juga berkali-kali Mas, Puan ini kan jadi semacam kartu mati ya sebenarnya ya. Sudah berkali-kali survei, survei apapun, kita boleh nggak setuju sama metodologinya, kita boleh mempertanyakan hasil-hasil yang lain, tapi nampaknya survei apapun ketika bab Puan Maharani itu sepakat Mas. Levelnya di Mmm, bawah dan nggak naik-naik gitu kan ya. Jadi saya membayangkan ini tanda kutip kos yang harus dikeluarkan oleh Ibu Mega dan PDIP untuk mendongkrak Puan ini akan luar biasa. Satu yang saya khawatirkan kan rumusnya sederhana Mas ya, hukum alamnya sederhana. Semakin berkualitas satu barang gitu kan ya, semakin sederhana kita mengemasnya kan gitu ya. Kalau barang yang berkualitas kita pakai kantong kresek pun orang mau terima lah, gampangnya begitu. Kalau kita balik, semakin tidak berkualitas sebuah barang akan semakin mati-matian kita harus mengemasnya supaya orang melihatnya bagus. Nah, ketika mengemas Puan ini kan pasti ada social cost-nya Mas. Dan saya bayangkan again ini akan ya merusak ya, akan semakin merusak sendi-sendi demokrasi. Upaya untuk mengelabui publik sedemikian rupa, ya seolah-olah bahwa Puan ini cukup acceptable untuk menjadi pemimpin pada level nasional. Itu Mas yang saya lihat. ya sebenarnya masih punya waktu ya, Mhm. Bang Arief kalau mau ngubah, kalau mau kerja serius gitu ya. Yap, Tapi kan orang Jawa itu nggak punya semacam, pepatah bilang kalau watuk gitu atau batuk itu masih bisa diobatin. Kalau yes. watak atau karakter itu susah diubah gitu. Jadi, Iyap. Bu Puan memang bukan tipikal orang yang bisa, seperti Pak Ganjar bisa hahaha, bisa, bicara dengan Mhm. rakyat lebih membumi dan sebagainya. Ya mungkin karena memang dia dibesarkan, dia cucu seorang presiden, kemudian juga menjadi putri seorang presiden, dan sekarang kemudian dia menjadi pejabat tinggi baik di pemerintahan dan sekarang di legislatif, jadi agak susah kelihatannya buat beliau untuk membumi. Kita lihat saja kan misalnya ketika di DPR sekarang, kalau kemarin di PMK sebagai Menteri Menko sebenarnya beliau itu punya waktu yang luang kan, namanya Ya. Menko juga. Sebenarnya kan bukan Menteri Portofolio. Sebenarnya bisa beliau menggunakan waktunya untuk keliling Indonesia dan sebagainya, bertemu dengan orang, apalagi urusan kesejahteraan. Ini kan sebenarnya sangat gampang banget untuk di package gitu ya. Nah, Ya. sekarang saja kita lihat di DPR, ketika menjadi ketua DPR, dalam beberapa rapat penting, Anda masih ingat pasti pada waktu pengambilan keputusan tentang undang-undang COVID kita nyebutnya gitu ya, undang-undang Mhm. stabilitas keuangan nasional itu kan diserahkan kepada wakilnya pada Betul, waktu itu ya, betul, betul, sidang itu diserahkan pada Aziz Samsudin kalau tidak salah ya. betul. Di Jadi Ciptaker juga, Mas. oh Ciptaker juga ya? Yang Oh dia Ciptaker ya? ya karena Ya. tugas Puan sudah ditentukan mematikan mikrofon, Mas. Jangan terlalu sinis, walaupun itu fakta gitu ya. Siap, siap, siap. Ya, jadi ya betul. Jadi dalam hal-hal semacam ini harusnya beliau yang ngambil keputusan, Ibu Puan, Mbak Puan yang harus ngambil langkah. Jadi ini masih berapa ya? Ada sekitar 2 tahun ya. Kalau mau diubah, saya kira masih punya waktu untuk itu. Nah,
Tetapi again saya kira soal ini disadari penuh oleh PDIP. Karena itu kenapa kemudian PDIP tadi membuat skenario yang tidak memungkinkan ada calon lain yang punya kualitas lebih atau popularitas dibandingkan Mbak Puan. Ini kan tadi Anda nyinggung soal di Solo ya gitu. Ya. Di Solo yang namanya Solo ada dua calon, ada Gibran putra Pak Jokowi, putra presiden, terus berhadapan dengan tukang jahit dan RW, ya orang kemudian otomatis milih Gibran. Begitu juga nanti bisa diceritakan begitu. Misalnya Ibu Puan berpasangan dengan siapa, disebutkan dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo berarti Puan menjadi wakilnya. Tapi kalau dengan Anies tadi disebut oleh Effendi Simbolon, Anies yang menjadi wakilnya. Walaupun saya nggak yakin Anies mau jadi wakil dari Puan. Pada Pilpres 2019 saja dia dipinang oleh Pak Prabowo menjadi wakilnya saja tidak bersedia gitu, apalagi nanti kalau dipinang jadi wakil dari Puan. Memang benar dalam politik disebut sebagai art of possibility, jadi seni tentang kemungkinan. Tapi ya jangan keterlaluan lah, yang kemungkinan yang tidak mungkin lah. Gitu. Oke, Mas. Jadi saya ingin minta nih dari Mas Herssu, berarti ini dari dinamika ini apa ya, satu benang merah yang kita bisa ambil, yang bisa dipegang nih oleh para viewer kita untuk beberapa hari ke depan menjadi alat analisis lah gitu ya, menjadi patokan untuk melihat perkembangan-perkembangan. Baik tadi perkembangan KPK maupun juga perkembangan dinamika politiknya PDIP dalam konteks 2024. Ya. Kalau KPK kita akan lihat seperti apa tarik ulurnya, akan ditentukan nanti malam. Dan biasanya selama ini kan pemerintah itu punya prinsip bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya, betul. Anda ingat ya undang-undang Ciptaker, kemudian undang-undangnya lain dan sebagainya, itu demo besar-besaran mereka tidak peduli, atau caranya bisa buying time gitu yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ingat soal impor beras kan tidak dilakukan pada waktu itu, dilakukan pada bulan Juni. Nah ini sebentar lagi nih bulan Juni akan ada impor beras lagi. Banyak kasus yang Presiden Jokowi itu ketika dianggap sangat kuat perlawanan ditunda dulu sebentar, tapi itu akan balik lagi. Jadi saya menduga kalau kalkulasi politiknya KPK ini akan sangat keras terhadap pemerintah, ada tekanannya yang sangat keras, itu sangat mungkin ini akan ditunda. Jadi disepakati mereka ini yang 75 orang tetap diterima kembali, tetapi kan bisa aja di internal nanti diatur lagi. Mereka tidak diberi peran-peran yang penting gitu. Bisa dipindahkan kan? Sangat mungkin punya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi saya kira masyarakat civil society jangan gampang terlenakan dengan gula-gula yang dibelikan gitu. Katakanlah harus terus diawasi karena ini memang soal KPK ini soal yang sangat serius. Karena kalau itu berhasil mereka lakukan, memang selesai sudah negara ini. Kita hidup di sarang penyamun gitu, karena orang yang harusnya menangkap penyamun juga ikut menjadi penyamun. Kita nggak memfitnah ini ya, karena kan ada kemarin salah satu penyidik KPK yang ditangkap karena memeras ya, disebutnya menerima uang dari wali kota wali kota Tanjung Balai gitu. Nah, berkaitan dengan Puan, saya kembali menggunakan sebuah artikel yang saya pernah tulis untuk Ganjar Pranowo pada waktu saya mesti waspadai Ganjar Pranowo. Saya ingin bilang waspadai Puan Maharani, jangan terlalu underestimate dengan Puan Maharani, karena bagaimanapun dia ini di backup oleh kekuatan politik yang sangat besar. Dan ini pasti akan, kalau toh misalnya nanti Puan Maharani yang akan diajukan, itu akan ada deal-deal politik di antara mereka seperti apa. Bisa jadi kan nanti kalau deal politik itu mereka yang satu maju, yang satu mundur, atau yang satunya mundur, satu maju. Dalam hal ini tawar-menawar misalnya gitu. Oke lah, Bu Mega kita dukung Puan Maharani. Tapi apa yang kompensasi yang kita bisa peroleh? Sekali lagi, kalau hanya ada dua calon yang bisa diajukan, enggak loh, hanya koalisi pemerintah yang bisa mengajukan calon karena terhalang oleh presidensial threshold 20%, maka semuanya bisa terjadi. Gitu. Jadi calon Puan dipasangkan dengan siapapun, gitu, dia akan tetap terpilih karena lawan yang akan dipilih adalah lawan yang sebenarnya tidak
memang lawan hanya lawan lawan boneka saja yang dibuat. Dicari, Anda jangan kaget nanti tiba-tiba ya kalau untuk level nasional nggak mungkin tiba-tiba ketua RW seperti saya atau tukang kan saya selalu ngomong bahwa jabatan publik tertinggi saya itu Ya, ya, ya. adalah ketua RW kan gitu. Berarti Jadi kalau untuk nasional setidaknya kepala desa ya Mas ya? ya naik sedikit lah gitu, naik sedikit lah, jangan jangan terlalu parah seperti itu. Camat berarti camat Mas, camat. Itu Bang Arif. Oke, baik, terima kasih Mas Hersu. Guys, itu dia tadi ujung pembicaraan gua ya dengan Mas Hersu. Kita masih in waiting nih ya. Dulu gue inget ada buku The Nation in Waiting. Ini Ya. The Society in Waiting ya. Karena kita masih lihat nih seperti apa perkembangan terakhir ya dinamika di KPK. Pasca nanti malam pimpinan KPK akan rapat dan kemudian juga seperti apa dinamika internal di PDIP dalam kaitan dengan pencapresan 2024. Walaupun dengan berbagai clue yang ada sebenarnya kita sudah bisa menebak dan juga menduga beberapa skenario. Itu aja guys dari gua, apapun itu jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.